Mungkin pantun saya lebih cocok di sini sih. Indonesia negara hukum, sebelumnya assalamualaikum. Eh tapi dari pertanyaan yang pertama, sekiranya mungkin kegelisahan abang ini untuk menanyakan tentang seluk-beluk tentang Cicero itu. Oke lah, sebagai filsuf tujuan filsafat itu memang kebijaksanaan. Namun di sini ternyata di literatur yang saya baca itu Cicero itu lari dari tanggung jawab itu. Meskipun dengan pelarian itu Cicero berhasil terbunuh. Kalau memang dia bertanggung jawab sebagai filosofis, dia tidak akan melarikan diri dong. Karena dengan kritikan-kritikan yang diajukan dengan berbentuk karya tulis tersebut gitu. Namun di sini yang saya ingin tanyakan gitu, biar ada gambaran lah kepada saya pribadi, karena dari tadi saya cuman mendengar penjelasan-penjelasan yang contoh konkretnya sudah terjadi di masyarakat kita di masa modern ini. Namun di sini saya ingin menanyakan secara mungkin sebuah contoh lah yang dilakukan oleh Cicero sebagai negarawan di Romawi kuno sebelum Masehi kan ya. Iya, di sini yang saya baca bukan Yunani tapi Romawi gitu. Di literatur yang saya baca itu bukan Yunani tapi Romawi. Namun gini, yang saya ingin pertanyakan itu memang secara corak yang dia lakukan atau gaya-gaya yang pada pemerintahan tersebut tidak jauh dari apa yang disampaikan Plato di pertemuan diskusi simposium yang lalu gitu. Yang dimana kata Plato, sebuah republik itu harus memiliki yang itu. Pertama, law, justifikasi dan pertahanan mungkin yang ditambahkan oleh Plato. Namun di sini saya ingin tahu bagaimana gambaran kondisi pada masa itu. Karena Romawi setahu saya itu berbentuk kerajaan bukan negara gitu, bukan republik gitu. Cuman di sini ternyata memang namanya ranah politik tentunya yang dia amati tentang lingkup atau skala politik gitu. Yang dimana pada pemerintahan yang pertama di sini biar saya gak keliru saja sih. Pemimpin yang pertama itu Catullus. Ternyata dia menggunakan sistem yang diajukan oleh Aristoteles gitu. Nah, sedangkan muncullah background yang ingin menggantikan Catullus ini. Yang ingin menggantikan model dari gaya-gaya kekerajaan atau pemerintahan di sana gitu. Yakni muncullah background yang kedua, Julius Caesar, yang ingin menggantikan sosok Catullus dengan inisiatif untuk merubah gaya kepemimpinan yang dibangun sebelumnya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Makanya di sini saya ingin cobalah berikan gambaran kondisi pada masa itu, contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh Cicero ini agar inilah yang dimaksud dengan apa yang dia sampaikan, biar apa tinjauan secara filosofis itu ada gitu. Mungkin itu sih kepada pematik. Mungkin loncat dari punya Nanang ya, karena Nanang minta gambaran. Meskipun saya seniman, Nang, saya nggak bisa gambarin masa lalu ya, nggak bisa. Karena minta gambaran, jadi nantilah Bang Faruk atau siapa gitu. Tapi kalau memang Cicero itu seorang filsuf, sebenarnya dia tidak mungkin lari kan sebenarnya. Enggak seperti itu logikanya ya. Enggak seperti itu logikanya. Kalau itu saya bisa jawab karena memang logikanya tidak seperti itu. Bahkan rata-rata setiap filsuf kan berani mati dengan pendapatnya ya. Tapi kalau kita bicara dengan Bertrand Russell, dia nggak mau mati dengan pendapatnya. Karena dia orangnya tidak naif. Saya nggak mau mati hanya karena pendapat saya. Karena pendapat saya bisa salah. Dan saya tidak mau mati dengan kebodohan semacam itu kan dia. Ya, ini filsuf yang lebih rasional sih. dia memang filsuf yang terbuka dan responsif. Selama pendapat saya salah, ngapain saya pertahankan itu mati-matian ya kan ya. Ya jadi jadi ya
kalau itu dikatakan sebagai kalau dia filsuf dia tidak kabur ya logikanya tidak seperti itu karena tragedi-tragedi politik itu banyak macamnya dan respon tiap personal itu sesuai dengan bagaimana dia menjalankan kehidupannya dengan politiknya, rule politik dirinya sendiri. Nah, saya juga setuju dengan Bang Jalal sebenarnya dari tadi. Soalnya saya ngerasa mungkin bulan Desember ini mungkin jadi diskusi simposium yang paling membosankan. Karena nanti kita akan membahas tentang kebahagiaan. Padahal nggak ada yang menarik dari membahas kebahagiaan ya. Semuanya yang menarik tuh kesedihan. Makanya quote-quote rata-rata quote-quote sedih. Nggak ada quote-quote. Apalagi memang tidak bahagia gitu. Jadi ini mungkin jadi warna baru dari pemikiran filsafat Stoa milik Cicero. Karena saat kita membicarakan kebahagiaan, semuanya rata-rata beralih kepada kebahagiaan yang bersifat personal individualistis. Kebahagiaan yang dibangun berdasarkan filsafat kebahagiaan. Jadi orang-orang yang akan bahagia, ya orang-orang yang memiliki paham filsafat itu, dia akan bahagia. Kalau dalam Islam ya orang-orang yang gampang bahagia itu orang-orang tasawuf. Ya orang-orang yang memiliki penghayatan lebih itu adalah orang-orang yang bahagia. Jadi kebahagiaan secara formal akan dibahas di dalam kebahagiaan milik Cicero di sini. Bagaimana dia dalam membangun konsep kebahagiaannya, dia tidak mengajari bagaimana kalau kamu ingin bahagia, maka sholatlah subuh sebelum adzan ya, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak seperti itu. Jadi seakan-akan meskipun itu pendapat yang filosofis, kadang kita akan agak basi gitu ya. Karena setiap manusia memiliki filsafat kebahagiaannya masing-masing ya. Jadi kadang Nora itu ternyata lebih filosofis mendapat kebahagiaannya saya gitu. Nah, kalau Cicero itu enggak seperti itu. Jadi filsafat kebahagiaan seorang Cicero dicurahkan kepada konsep pembangunan wadah negara yang di dalamnya memungkinkan untuk memaksimalkan potensi kebahagiaan setiap warga negaranya. Jadi jika ada pertanyaan apakah kita sudah bahagia, itu faktor personal. Tapi kalau pertanyaan apakah negara kita sudah benar-benar menjadi wadah yang dapat menampung kebahagiaan setiap warga negaranya, jawabannya sudah. Nah itu jawabannya saya Mas, untuk pendapat sampean. Jawabannya sudah, cuma kan kalau kita yang ingin kita bahas tentang bagaimana penerapan filsafat Cicero dengan realitas hukum kita di saat ini agak susah. Cicero aja, nggak pakai logika yang paling, Cicero aja seorang yang memiliki kadar yang mumpuni, pemahaman yang paling fundamental terhadap konsep pemikirannya sendiri lah. Seperti itu. Dan dia juga ada di dalam kalangan elit politik, tidak bisa menerapkan itu. Dalam artian ada saat kita mentransfer dari hal-hal yang bersifat abstrak, konsepsi teoritis ke dalam hal yang bersifat formal, legal dan lain sebagainya, khususnya politik, itu distraksinya itu banyak kan ya. Sama seperti cahaya, mungkin sama seperti cahaya. Iya, enggak kayak mana sih? Mungkin sama seperti cahaya. Saat cahaya itu masuk dari kan abstraksi mungkin ada di bagian ruangan yang ada di atas dimensi kita. Sehingga makanya kalau Bang Akbar ini sering nyinyir saya. Mak cek abit itu mana bojong. Aku tajwid. Kan benar, di satu sisi benar. Karena orang yang baca dalam hati tidak mungkin salah pelafalan. Iya kan? Kalau salah harokat masih mungkin. Itu tergantung hafalannya bodoh atau enggak itu. Nah, kalau tajwid gak mungkin salah, makhrajnya gak mungkin salah. Karena itu ada di ruangan dimensi yang di atas kita benar-benar seperti itu. Tidak ada abstraksi. Tiba-tiba hukum makhraj, hukum tajwid dan lain sebagainya menjadi legal saat pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu disampaikan secara formal, ya kan? Tiba-tiba ada yang cadel, ya. Tiba-tiba kita tahu ada yang nggak bisa bilang R. Seandainya semua orang diam dan baca dalam hati, nggak ada yang tahu, kita aman-aman saja waktu itu. Nah, sama seperti bagaimana penafsiran ya, kayak transfer abstraksi-abstraksi pemikiran teoritis dalam ranah yang filosofis kepada ranah yang politik, apalagi politik ya. Baru transfer dari ranah-ranah yang kita pikirkan secara filosofis ke dalam mulut kita aja bisa lek tepalek. Yang di situ tidak ada kepentingan orang banyak, hanya kemampuan kita sendiri. Nah, di ranah politik ini lebih pelik lagi mungkin.
lebih pelik lagi. Jadi yang menjadi permasalahan dalam diskusi hukum ya Mas. Bukan pembahasan apakah rakyat Indonesia sudah bahagia, nggak bisa. Itu pertanyaan yang naif, tidak bisa seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah hukum kita sudah memberikan jalan untuk setiap warga negara menggapai kebahagiaannya masing-masing, gitu. Kan ada apa ya? Ada namanya garis besar, garis haluan. Sehingga saat garis haluan ini yang tercemar, misalnya, ini berarti jalan itu memang sudah terdegradasi. Jadi kita tidak bisa membahas terlalu spesifik seperti itu. Sebagaimana seperti pemikiran Cicero. Dia tidak menceramahi bagaimana agar orang bisa bahagia, tapi dia menceramahi bagaimana negara mampu memberikan apa ya, akses apa itu? Kalau bahasanya Jokowi apa itu? Infrastruktur. Secara filosofis, metodologis, teoritis tentang konsepsi bangunan suatu negara itu. Jadi nggak bahas tentang personal ini. Apalagi orang-orang yang malas seperti kita misalnya. Ada yang semester 7 wisuda pengangguran, semester 8 wisuda pengangguran, 9 nggak ngaruh tetap pengangguran, apalagi yang 14 tetap pengangguran. Sama aja, tidak bisa tidak bisa seperti itu. Jadi kayak mungkin bagusnya Cicero dia menjadi lebih realistis di sini. Karena dia ibaratnya dia adalah ulama metodologis. Dia bukan seorang penceramah. Karena filsuf kan rata-rata penceramah. Tapi filsuf yang menghasilkan metode. Ini filsuf yang memiliki kapasitas unggul menurut saya. Karena dia dalam melakukan konsep teoritis, dia melakukan abstraksi secara universal, general. Dan apa ya, kalau biasanya dalam logika penarikan ilmiah misalnya, ada kategorisasi tertentu kan. Sehingga apabila ada, kalau di analisis statistik nanti, kalau sampel itu tidak sesuai, tidak lulus uji, maka itu tidak bisa dilanjutkan ya. Nah, kalau seseorang yang berpikir secara general, apalagi menggunakan logika hukum, itu logika statistika seperti itu nggak bisa diterima. Makanya logika hukum itu adalah bagaimana kita dapat menampung semuanya dan menciptakan jalan bagi semuanya. Nah, cuma masalahnya memang manusia itu rata-rata logikanya statistik. Ya kan? Apalagi sekarang adalah pendekatan positivistik. Nah, yang saya kagum juga dengan Cicero ini. Saya dulu pernah berdiskusi dengan ayah saya sendiri. Ayah saya pernah debat sama anak mahasiswa seperti kita ini, Mas. Enggak seperti kita sih, karena saya bukan aktivis. Ini aktivis ini. Dia debat di warung kopi dengan aktivis. Karena di sini kan pendapat Cicero mengatakan bahwa apa itu namanya ya? Mana tadi etika warga negara. Ya kan? Ditentukan dengan etika politik. Nah, ini ada permasalahan di sini. Ada perdebatan di warung kopi yang waktu itu ayah saya nggak sengaja ngopi, terus ada perdebatan antar mahasiswa. Dan di saat itu ayah saya dapat menyimpulkan ternyata ada dua hal yang bertentangan. Ada logika sebagai negarawan dan ada logika sebagai politisi. Beda logika seorang politisi dan seorang negarawan beda. Sama seperti halnya kita bertanya. Kita tanya, Soekarno itu negarawan apa politisi? Terus Tan Malaka itu negarawan atau politisi? Nah, kita kan sudah bisa mengkalkulasi. Muhammad Hatta itu negarawan atau politisi? Kalau kita bertanya, Muhammad Hatta itu negarawan, bukan seorang politisi. Banyak dalilnya. Yang paling gampang untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang negarawan, dia rela turun dari jabatan sebagai wakil presiden. Negarawan. Tapi dia tetap turut memikirkan bagaimana konsepsi negara Republik Indonesia, khususnya dalam bidang keekonomian kalau Muhammad Hatta. Seperti juga Tan Malaka. Dia seorang negarawan. Nah, pertanyaannya Soekarno ini negarawan apa politisi? Gak bisa. Dua-duanya ya. Aman sekali. Jadi ada logika yang bertentangan di sini. Kalau kita melihat bagaimana konsepsi Cicero, dia seorang negarawan. Saya yakin Cicero ini seorang negarawan. Bahkan dari saking dari saking negarawannya, saya tahu bahwa bagaimana konsepsi pemikiran seorang Cicero ini dibangun berdasarkan jiwa patriotiknya sebagai seorang warga negara. Makanya kalau Cicero itu ibaratkan kiai,
Ibaratkan kiai, Cicero itu sudah ngasih istilahnya apa itu? Bukan di atas fatwa apa ya? Bukan, iya fatwa lah ya. Fatwa lah, anggaplah fatwa. Dia mengasih fatwa bahwa orang yang berjuang demi negara ini imbalannya surga. Iya, iya. Dia mengatakan itu kepada kakeknya, Afrikanus. Dia mengatakan bahwa seorang yang berjuang demi negaranya, bersifat patriotik, itu jaminannya surga. Jaminannya surga. Kita tahu Cicero bukan ateis kan ya? Meskipun kita mungkin agak anti bahas tentang ketuhanan, tapi saat seseorang dapat mengkategorisasikan dan menggabungkan konsepsi bagaimana perjuangan yang bersifat duniawi duniawi ya dengan konsep akhirat, berarti kita melihat bahwa ada patriotisme yang murni di sini. Bagaimana dia memiliki pandangan-pandangan melihat bahwa untuk menjadi seseorang yang berjiwa patriotik itu dalam konteks politik dia akan beralih kepada hal yang bersifat negarawan. Makanya dulu saya ingat lagi nih, ini sangat berkenang bagi saya. Waktu saya ngisi keorganisasian, saya pernah ngisi keorganisasian loh, bayangkan. Bayangkan saya tidak berorganisasi ya. Saya tidak berorganisasi, terus mendapatkan amanah untuk ngisi tentang organisasi. Terus ditanya bagaimana cara berorganisasi yang baik. Ini ada dua tipe jawaban loh. Jawaban seorang politisi, tipe jawaban seorang negarawan, beda. Saat Anda seorang politisi, Anda akan organisasi yang paling baik adalah bagaimana kalian menempatkan diri kalian di jabatan tertinggi. Itu politisi. Itu jawaban politisi. Sehingga saat banyak le-ale, banyak teman-teman yang sudah masuk ke dalam ranah keorganisasian, mereka setelah semester 5 seperti abang-abang ini, semester 7, semester yang sudah mulai tidak murni lagi mungkin ya. Yang mungkin tidak murni lagi. Dia akan melakukan memperjuangkan dogmatisme politisnya itu. Dogmatisme politis sehingga saat mereka tidak jadi. Kalau dalam bahasa yang paling halus, mereka tidak dapat berbuat paling baik bagi organisasi, mereka keluar. Mereka hengkang. Sok-sok jadi oposisi dan lain sebagainya, macam-macam lah. Banyak jalur filosofisnya, banyak itu. Nggak tahu tuh benar betul. Itu jawaban ala politik dalam berorganisasi. Nah, tapi berhubung saya bukan seorang politisi, saya tidak menjawab demikian kan. Ya mustahil lah. Saya tidak pengalaman di organisasi. Jadi seorang negarawan akan memposisikan. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara menjadi warga negara Indonesia yang baik? Kan sama seperti pertanyaan bagaimana cara berproses yang paling baik di organisasi kan. Cuma mungkin skopnya berbeda. Kita organisasinya organisasi kenegaraan. Dengan nasihat bahwa kalau kamu ingin menjadi seorang organisatoris sejati atau seorang warga negara Indonesia yang sejati, kamu maka harus mengabdikan dirimu kepada organisasi itu, kepada negara tersebut dengan berjuang di dalam posisi tertentu. Yang dalam tanda kutip posisi yang paling atas. Padahal tidak demikian seorang warga negara. Negarawan gak sedemikian kan. Karena hal itu dapat mencederai bagaimana kestabilan suatu organisasi. Makanya pada saat itu saya bilang, kalau kamu mau menjadi berproses secara baik di dalam suatu organisasi, lihat ibda binafsik kan ya, biasa ya ibda binafsik kan. Jadi lihat dulu kelebihan sampean itu apa. Saat kelebihan sampean di komputer jadi sekretaris. Saat kelebihan sampean dimasak jadi bagian konsumsi. Saat kelebihan kalian di korupsi jadi bendahara. Enggak sih. Tapi kalau kalian nggak punya skill apa-apa, rebut-rebut jadi ketua kan seperti itu kan ya. Iya kan ya. Iya, rebut-rebut jadi ketua kalau nggak punya skill. Itu cara berorganisasi paling rasional. Memang seperti itu. Makanya kalau ada orang punya skill, itu sama sekali nggak punya hasrat jadi ketua dia. Seorang negarawan seperti itu, dia nggak punya hasrat untuk menuju RI 1. Misalnya Anies Baswedan, WD 2024, enggak, itu pengalihan isu. Jadi saat itu kan bagaimana pemikiran Cicero yang pemikiran seorang negarawan diterapkan di antara kita yang etikanya seperti ini, etika politik.
semuanya kepentingan-kepentingan politik. Makanya saat ada banyak perbandingan-perbandingan, misalnya sepak bola Jepang itu ternyata dulu studi banding ke Indonesia dalam mengelola sepak bolanya. Dan sekarang mereka bermain di Piala Dunia, kita jadi tuan rumah Piala Dunia. U20. Memang gitu cara politik, iya kan? Iya, cara seorang atlet untuk mencapai Piala Dunia dia berusaha. Seorang politik jadi tuan rumah gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Cuma itu kan tidak bisa berlaku seterusnya. Jepang tiap tahun masuk Piala Dunia, kita butuh 100 tahun sekali untuk jadi tuan rumah. Itu pun yang U20. Ya kan gitu ya. Jadi ada budaya yang berbeda tentang etika kita. Bagaimana etika kampus kita misalnya. Jadi kampus yang mana? Semua kampus seperti itu. Rata kampusnya. Mungkin hanya kampus yang berafiliasi dengan pesantren yang tidak ada politiknya. Mungkin ya, karena saya tidak tahu. Tapi waktu saya bertanya-tanya tentang kampus-kampus teman-teman yang tidak berafiliasi dengan pesantren, itu rata-rata seperti itu memang. Seperti kita. Kita merasa, kita melihat bahwa bagaimana regulasi politik kita, uang memegang peran penting kan. Itu menunjukkan bahwa etika politik kita itu adalah etika politik yang paling rendah. Ya, kita etika politik yang paling, meskipun saya sarjana ekonomi. Harusnya kan saya pro terhadap pendekatan ekonomi dalam konteks politik ya. Iya, kan kita ada ekonomi ya, itu ada hukum ekonomi ya. Gimana itu hukumnya money politik itu? Apakah legal? Meskipun tidak legal tidak bisa dipidana juga. Sehingga saat etika ini dan benar-benar dan tidak bisa hilang, yang namanya korupsi, kemajuan itu hilang semua, nggak ada. Kenapa? Karena kita digerakkan oleh orang-orang yang tidak benar-benar berorientasi terhadap kemajuan. Nah, kalau misalnya kita akan melihat pendekatan dari sosial, misalnya kita akan tarik problem RKUHP, kita melihat bahwa sebenarnya hukum itu berasal dari rahim rakyat kan ya. Berasal dari rahim rakyat. Itu teori hukum yang berdasarkan sosial, demokrasi tapi. Meskipun kita ke sana dulu. Tapi itu tidak sesuai dengan hukum Hans Kelsen, ya kan ya? Itu tidak sesuai dengan teori hukum murni. Nah, kalau sampean memang anak hukum, Mas, sampean coba kaji tentang hukum murni. Karena hukum yang lainnya itu hukum yang basa-basi, hukum yang tidak independen. Buat apa hukum yang tidak independen? Itu hukum yang berbau kepentingan. Ya, kalau hukum murni, dia tidak memiliki kepentingan lain kecuali terhadap hukum. Seperti bagaimana RKUHP. RKUHP itu kan dirumuskan demi kita keluar dari kungkungan hukum yang ada di BW. Iya kan? Berkewajiban karena memang hukum kita dari dulu sampai sekarang masih plagiasi dari hukum Belanda. Penjajahan secara hukum sampai saat ini. Dan kita akhirnya DPR akhirnya memberikan ini kelahiran baru. Kita mau merdeka secara hukum dari Belanda. Iya, baru sekarang. Itu pun masih tahap percobaan. Dan banyak juga yang dan mungkin kalau pakai pendekatan konspirasi mungkin ada sebagian miliarder Belanda yang bayar aktivis kita. Kan memang seperti itu biasanya. Rule-nya ya. Rule-nya biasanya seperti itu. Kalau nggak ada demo lagi kita tanya kemarin ketemuan di mana, kan seperti itu biasanya. Seperti itu kan ya. Kadang sampai hafal kadang ya. Jadi misalnya kalau kayak yang pencemaran nama baik presiden, itu nggak menarik. Yang menarik ini. Kalau memang kita akan mempermasalahkan RKUHP yang berasal dari rahim sosial kebudayaan kita tentang hukum bersetubuh, berhubungan suami istri di luar ikatan pernikahan itu dapat dipidana. Itu kan banyak yang menolak kan? Banyak yang menolak. Siapa yang menolak? Praktisi. Orang-orang yang tidak mempraktikkan santai-santai aja. Santai-santai aja. Karena memang dalam pendekatan filosofis kita tidak bisa menyanggah itu. Karena itu memang benar-benar dari rahim kita, rahim budaya kita, bangsa Indonesia. Bahwa hubungan seksual itu suci. Bukan hanya seneng-senengan, ngewe, enak, menyesal, kena HIV, enggak gitu.
Itu bukan budaya kita. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu berdasarkan dari rahim kita, kenapa banyak yang menentang itu? Dengan alasan pariwisata. Itu alasan apa itu? Itu alasan ekonomi. Sampean anak apa kan gitu ya? Itu alasan saya. Kan gitu. Kan gitu ya. Jadi gimana gitu? Kalau kita akan mempermasalahkan dari RKUHP kita mungkin. Mungkin Mas yang dari hukum kan menarik ini. Menarik. Paling menarik ini kata saya. Karena kalau kita melihat bagaimana pemerkosaan ya. Bagi orang-orang mungkin pemerkosaan itu dilakukan secara paksaan. Bagaimana dengan cara yang tidak sadar? Mungkin tertidur, kalau tertidur kan legal formal. Kalau dihasut, dibuat sayang dulu. Itu sama saja seperti perkosaan. Gak tahu mas, saya gak pernah nginep di Diwan. Jadi mungkin itu dari saya. Saya melihat bahwa penerapan itu mungkin agak bukan mustahil. Selama apa ya, etika politik kita tidak berdasarkan kepada semangat patriotik seorang negarawan, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Karena memang manusia itu, saya tidak setuju manusia dibentuk oleh kondisi sosial, saya nggak setuju. Itu manusia yang rendah. Setuju saya. Yang manusia yang dibentuk kondisi sosial itu kan manusia yang rendah. Manusia itu nggak ada yang rendah. Manusia itu membentuk sosial. Manusia itu membentuk sosial. Cuma karena kita negara berkembang, siapa tahu bisa berkembang dia. Oke, dari pemaparan tadi itu saya sempat teringat ketika kita ingin melihat contoh kehidupan life of Cicero. Itu saya teringat kepada surat Cicero terhadap kakeknya. Yang mana pada hal itu memang orang yang negarawan yang betul-betul memperjuangkan negaranya akan masuk surga sebagaimana dari terdahulu. Asalkan catatan yang pertama yaitu adalah minimal harus berjuang demi negara itu sendiri. Bukan. Berjuang demi kebahagiaan rakyat, keharmonisan. Nah, dan hal itu memang sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Kanda Banu ya barusan. Hal tersebut akan membentuk patriot gitu terhadap orang-orang yang betul-betul memperjuangkan negaranya yang disebut dengan negarawan. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, ya Langsung saja ya. Saya di sini cuma mau bertanya tentang ada 4 konsep ya yang ditawarkan oleh Cicero itu. Pertanyaan saya itu kenapa kok bisa lahir 4 gitu? 1. Iya. Kalau sedangkan dari perbincangan teman-teman itu barusan itu tidak ada kenyataan. Berarti perlu ditambah mungkin ya. Perlu ditambah tentang kesadaran individu dan kenyataan sosial gitu. 1 liberty, apa itu? Kesetaraan, kebebasan, equality. Ya, law hukum itu. Itu enggak menjadi nyata soalnya itu. Mungkin ditambah kesadaran individu dan kenyataan sosial gitu. Ya mungkin. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok lahir 4? Ya gitu. harus lahir 4 ya. Karena bagi Cicero itu sendiri 4 poin itu aslinya dalam hal negarawan. Hanya saja perihal kesadaran dan kenyataan individu. Ini aslinya yang harus dibahas dalam kayak Letter from Stoic dari Seneca dan Meditation itu dari Marcus Aurelius. Bagaimana aslinya filsafat Stoa itu lebih bagaimana untuk pengendalian diri. Jadi seperti itu. Nah, karena kebetulan hari ini adalah hidup bernegara, maka konsep dari bernegara versi Cicero itu, Bang. Jadi seperti itu, Bang. Tidak mengarah aslinya filsafat Stoa
keseluruhannya itu mengarah kepada individualism. Kesadaran individu. Nah, dari kesadaran individu itu bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Tidak perlu melihat dari luar eksternal kita. Artinya ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita, emosi dan sebagainya, maka kita akan membentuk sebuah kenikmatan di luar diri kita. Jadi tidak terlalu mementingkan untuk kaum Stoa itu entah dari pihak luar ini dan itu. Hal yang paling penting untuk filsafat Stoa ya, bukan dalam konsep hidup bernegara, itu adalah pengendalian diri itu dari emosi. Emosi ini lebih kayak kemarahan, iri, bahagia, senang dan sebagainya. Di situ kita dianjurkan untuk mengendalikan akan hal itu. Sehingga terciptalah yang namanya kenyataan sosial. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf ketika mengacu terhadap premis kenapa harus 4. Mungkin dari teman-teman bisa menjawab. Karena saya rasa itu harus kembali kepada pure karya murni dari Cicero itu sendiri. Dan saya menemukan perihal hidup bernegara itu cuma 4. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang nantinya bisa kita bahas di situ. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan pembahasannya itu kita dihadapkan dengan apalagi tadi yang dibahas perihal negarawan, politisi seperti itu. Cuman ada yang sedikit mengganjal bagi saya pribadi. Banyak seseorang itu terkadang menjudge bahwa pemimpin itu gini. Pemimpin itu pelin-pelan. Pemimpin itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Pemimpin itu tidak sesuai apa yang menjadi tujuan dari masyarakat itu sendiri. Karena tetapi ketika kita masuk ke dalam istilahnya itu lingkaran-lingkaran dalam proses berpolitisasi atau bernegarawan sekalipun, itu nanti kita akan dihadapkan dengan bagaimana kita itu bisa meminimalisasi bagaimana dampak yang paling minim terhadap masyarakat itu sendiri. Paham kan? Jadi menarik juga ketika tadi sampai membahas istilahnya bahwa seorang Bung Hatta, kata Kandabanu barusan, kayak Tan Malaka merupakan seorang negarawan, karena memang negarawan tanpa adanya sebuah jabatan itu apa mas? Gak bisa. Iya, lah iya. Tidak memiliki kebijakan apapun negarawan tanpa adanya sebuah kursi kedudukan itu tidak ada gunanya juga mas. Lah iya. Kadang seseorang itu nyinyir bahwa kamu harus seperti ini, karena mereka tidak pernah tahu bagaimana menjadi posisi seperti itu. Iya. Bagaimana? Lah iya, coba kita pikir bagaimana seorang pemimpin itu bisa memilih dampak yang lebih minim keburukan yang terjadi terhadap masyarakatnya itu sendiri ketika dihadapkan dengan berbagai faktor. Itu mas. Dalam bernegara pun nanti kita akan dibenturkan dengan negara-negara lain. Jadi kita juga harus bisa melihat itu mas. Gak ada mas, 0 rupiah. Nah, iya. Iya dong, oke. Lah itu. Jadi suara-suara ya seperti itu menurut saya bullshit banget gitu. Bullshit. Karena kadang seorang itu cuma nyinyir gitu. Ya terserah yang mau memaknai bagaimana Cicero itu mau nyinyir seperti apa saja terserah. Cuman negarawan tanpa adanya sebuah kursi kedudukan itu seperti halnya Cawa Cancan peribahasa Madura itu.
kalau kenton orang kenton orang soki itu bisa dimotivasi. Iya. Kalau bacotnya orang gak berduit, Mas, itu gak ada gunanya, Mas. Sama kayak kedudukan itu. Lah iya. Ini kalau nggak dengerin baik-baik. Perbedaan politis. Jadi pemimpin Gini, dulu Mas. baru paham. Gini. Itu, lihat, Mas. Dari kutipannya aja salah. Kentutnya orang kaya bukan kentutnya penguasa. Iya kan? Tidak bisa, tidak masuk. Karena memang dua polarisasi yang berbeda. Orang kaya itu bisa memungkinkan untuk jadi negarawan. Tapi orang miskin yang berjuang untuk kaya dengan jabatannya, itu politisi itu. Makanya saya tanya DP-nya berapa? Ya terus bagi hasilnya gimana? Gitu kan, cuma gitu pertanyaannya. Antum sudah menanggapi dari argumentasi Bang Banu perihal RKUHP yang mengatur tentang pemerkosaan. Kenapa kok banyak orang yang menentang perihal tentang pemerkosaan itu sendiri? Sebenarnya, iya. Sebenarnya di dalam RKUHP, di dalam Kitab Hukum Pidana itu sudah diatur, Bang. Ya. Itu ada di pasal 289. Itu diatur. Barang siapa, ini bunyi deliknya ya. Barang siapa yang melakukan kekerasan, ya, yang melakukan kekerasan dengan mengancam sesuatu terhadap seseorang dengan delik ingin melakukan cabul, itu dapat dipidana selama 9 tahun. Sebenarnya sudah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana pada pasal 289. Nah, polisi dapat melakukan tindakan tanpa pelaporan itu diatur di dalam pasal 285 RKUHP. Kalau dengan landasan saling suka itu baru tidak dapat diatur. Ya, itu dalam Kitab Hukum Pidana. Itu sudah jelas legalitas dari hukum pidananya. Pertanyaannya memang di situ. Karena Saat saling suka nih gini ya. Karena kan memang bahasa hukum mungkin bahasa yang jelas. Tapi mungkin tidak filosofis. Kan gitu ya. Bahasa hukum mungkin bahasa yang jelas, tapi mungkin tidak filosofis. Iya. Iya, I see. Cuma seperti ini. Bagaimana hukum, mungkin ya pertanyaan hukum ini ya. Bagaimana hukum dapat mendeskripsikan berbagai macam bentuk paksaan? Misalnya, kalau kita mengatakan orang dalam keadaan tidak sadar. Kan kadang memang ada yang sok-sok dipaksa biar kan ada kadang ya enggak, coba kayak saat saling suka ya kan, saat saling suka itu tidak bisa dipidana. Mas ini direkam loh. Enggak ya, yang pertanyaannya bagaimana hukum ini paksaan itu dalam pasal itu bagaimana dijelaskannya? Karena yang menjadi pertanyaan dari saya sampai saat ini, orang itu tahu kasus penipuan. tahu. Nah, iya kan? Tahu kasus penipuan ya? Terus. Penipuan itu tidak berdasarkan paksaan. Dia lolos. Tapi berdasarkan kasus, tapi dia terjerat kasus lain yang namanya penipuan. Nah, dalam kasus hubungan seksual apakah hanya berlindung di balik kata saling suka sama dengan tidak ada pemaksaan? Kan logika macam apa itu? Karena kadang orang itu dalam tahap hipnotis ya. Hipnotis kan nggak harus pakai ini masker kan, nggak seperti itu juga kan? Iya, maksudnya kalau kita bagaimana kalau kita mengatakan bahwa pelarangan seks di luar nikah itu kan jelas secara adat, hukum, moral semuanya jelas. Berarti tidak bisa dipolitisasi, semuanya harus berdasarkan kepada pernikahan yang sah secara kenegaraan, bukan secara agama itu. Pemerkosaan juga itu. Ya, jadi saat itu mungkin saya hanya mau mengcompare aja Mas, bahwa dalam kata
tidak ada paksaan dengan memberikan status kondisi menikah secara sah. Itu kalau yang dipermasalahkan adalah pasal karet, larangan pernikahan, larangan hubungan seksual di luar hubungan pernikahan itu paling tidak bisa dimainkan pasal karetnya. Tapi mungkin sebagian orang bilang kenapa negara mengatur urusan selangkangan? Gak tahu kita negara bermoral. Kita negara bermoral itu berdasarkan dari rahim kita. Pikiran Anda itu FPB impor dari mana kan gitu ya? Impornya dari mana? Iya. Yang nolak itu mahasiswa orang muda, mana orang bapak-bapak yang udah nikah nolak? Gak ada. Iya, jadi terus dikomparasikan dengan bagaimana WNA asing yang datang di Indonesia terus seperti ini terus, dan apa itu permasalahan-permasalahan yang tidak filosofikal ya. Praktis kan praktis bisa dimacemin. Termasuk seperti apa ya? Tarik ulur, bagaimana suatu pasangan itu kan praktis. Nah, tapi itu dapat dimainkan saat secara filosofis itu cacat. Kan seperti itu. Ya, memang kitab undang-undang itu bukan filsafat, tapi saat itu tidak kuat secara filosofis, logikanya cacat, disitulah peran politisi bermain, termasuk kuasa hukum Verdi Sambo. Iya kan? Dan Kuat Ma'ruf dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa dulu saya berpikir bahwa hukum itu alat penegak keadilan. Ternyata tidak. Hukum itu adalah pelegalan, penindasan. Itu hukum. Iya, makanya hukum itu gunanya untuk mengatur. Karena hukum gunanya untuk mengatur, sifatnya dari atas ke bawah. Nah itu mulai dari awal penindasan. Izin menanggapi ya. Kalau mau mengkaji perihal hukum, kita harus kaji secara formil dan material dari hukum itu sendiri. Contohnya, tidak ada hukum material yang mengatur tentang pembunuhan apabila tidak ada seseorang yang melakukan kasus pembunuhan itu sendiri. Saya contohkan. Kalau semisal tidak diatur di dalam hukum material pada pasal 387 di dalam kitab hukum pidana tentang pembunuhan, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang itu dapat dipidana. Karena jelas, ketika seseorang itu benci terhadap, misal saya benci sama abang saya ini satu orang, abang Suhud, saya benci akibat dia melakukan pencemaran nama baik terhadap saya, bikin saya kesal. Tanpa diatur, tanpa ada pembunuhan itu, mungkin pasal tentang mengatur tentang pembunuhan itu tidak akan ada. Hukum kalau mau kita kaji secara filosofi. Itu benar. Jadi secara material sudah jelas bahwa ketika saya melakukan pembunuhan terhadap Bang Suhud, maka itu sudah diatur di dalam kitab hukum pidana tersebut secara material. Secara formilnya, bagaimana cara penindakan lanjutan dari apa yang sudah saya lakukan. Makanya di dalam hukum itu ada yang namanya hukum kausalitas, sebab dan akibat. Dan di dalam hukum kausalitas itu banyak beberapa teori-teori yang mengatur tentang hukum kausalitas, sebab dan akibat. Dilanjut ya. Mengapa kok hukum pasal tentang pemerkosaan dengan berlandaskan delik saling suka itu tidak dipidana? Secara filosofinya sama halnya dengan saya suka merokok. Sedangkan merokok itu menyebabkan penyakit. Kenapa tidak diatur? Ini bicara sama-sama merugikan gitu loh. Merugikan terhadap diri saya karena saya tidak menjaga kesehatan. Padahal kesehatan itu penting untuk kita jaga. Sama halnya seperti itu, Bang. Akan tetapi ini lebih ke ranah personality dari seseorang. Tidak hanya saya personal yang dirugikan, tapi objek yang saya lakukan itu merugikan juga. Kenapa itu tidak diatur? Saya sebenarnya sepakat apabila RKUHP mengatur tentang pemerkosaan dengan berdasarkan suka sama suka. Saya sepakat itu kalau diatur. Iya. Mungkin saya tanggapi juga.
Eh, saya melihat memang ada apa? Ada undang-undang di RUU itu tentang barang siapa yang melakukan hubungan yang bukan suami istri, maka dihukum sekian-sekian gitu. Artinya kalau negara itu melanggar hubungan di luar nikah, harus ada undang-undang bahwa semua warga negara wajib menikah. Tapi di UU itu nggak ada. Di UU itu nggak ada bahwa semua warga negara harus menikah. Gitu. Enggak, tapi bukan itunya. Iya. Artinya karena masalahnya di situ. Artinya gini. Kalau memang negara melarang hubungan di luar nikah, berarti negara juga harus mewajibkan semua warga negara menikah. Tapi itu tidak ada Iya. gitu ya. Iya kan? Jadi apa ya? Itu menghasilkan bahwa undang-undang itu kurang begitu. Ada pelarangan. Karena memang gitu. Kelamin itu sebenarnya iya, hubungan kelamin itu negara mengatur hubungan kelamin. Jadi saya agak rada aneh memang sih. Iya, tapi saya bukan praktisi ya. Iya. Karena dari itu ya, teman-teman. Karena gini, di dalam KUHP itu ada asas legalitas gitu. Artinya asas legalitas itu artinya orang hanya dapat dihukum kalau kejahatan itu tertulis dalam KUHP begitu. Iya kan? Nah, kalau negara ingin menghukum orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, berarti negara juga harus menghukum orang yang tidak menikah, para jomblo itu. Karena potensial melakukan kejahatan di luar nikah, begitu. Artinya negara Indonesia saat ini sedang melarang masyarakatnya untuk jomblo gitu. Iya. Iya. Menambah ya, bicara tentang, jadi gini Bang Banu, kita harus tahu perihal hukum pidana ini mengatur tentang apa. Pertama, kedua, di Indonesia itu sendiri tidak hanya ada hukum pidana, ada hukum perdata. Pernikahan itu diatur di dalam hukum perdata itu sendiri. Itu ranahnya hukum keluarga Islam. Itu diatur di dalam biar saya tidak keliru dalam hukum perdata menyampaikan hukum, maka itu diatur di dalam, bentar saya cari dulu undang-undangnya. Saya lupa kalau perdata itu. (208E) ayat 1 Undang-Undang 1945. Itu ada di dalam konstitusi yang mengatur tentang pernikahan. Nah, kalau hukum pidana ini diatur dan dibuat dan dibentuk, ini yang bersifat publik universal, yang bersifat merugikan. Kalau perdata, contohnya, itu diatur dalam pernikahan dan sifatnya personality antara individu satu dan individu lainnya. Contoh, saya melakukan pernikahan dengan si A, misal. Oh begitu ya. Nah, kenapa itu tidak diatur di dalam hukum pidana? Padahal di dalam hukum pidana itu ada beberapa asas. Pertama, asas legalitas. Ya. Kedua, ada asas personalitas. Ketiga, ada asas teritorial. Dan ada beberapa asas yang lainnya. Itu kalau kita dilarikan terhadap hukum pidana punyanya antum, itu lari ke ranah asas personalitas diri antum sendiri. Ditinggal nikah oleh si perempuan A yang antum cintai. Karena itu tidak diatur apa yang sudah abang tadi katakan. Tidak ada pidananya bang. Tidak diatur materialnya bagaimana yang mengatur secara pure legalitas dari hukum itu sendiri di dalam pidana. Itu. Kenapa kok kembali lagi tentang ngewek gitu kan. Kita vulgar aja nggak apa-apa bang ya. Lebih vulgar, lebih seru soalnya. Kenapa kok ngewe dengan berdasarkan unsur suka sama suka itu tidak diatur? Padahal secara filosofi itu merugikan secara personalitas dari orang itu.
menguntungkan pada kaum laki-laki, merugikan terhadap kaum perempuan. Ya, kenapa kok pemerintahan lagi, oknum-oknum lah, banyak pemerintahan yang melakukan kasus seperti itu? Karena kebanyakan pemerintah itu lebih mengkaji kepada keuntungan personalita dari dirinya sendiri selaku pembuat. Contoh, kenapa kok hukum tentang pidana pemerkosaan dengan berdasarkan unsur sama suka tidak dapat dipidana? Karena bagi mereka, ketika mereka sudah bosan dengan istrinya, maka dia akan berpindah. Ini secara filosofinya, Bang, ya. Oke, gini. Saya ikuti alur logikanya gitu. Iya, karena nggak menemukan pasti ini apa. Juga ada hukum panelnya juga, ada non panelnya juga. Hukum perdata lebih ke non panelnya, nggak usah dihukum kan begitu. Tetapi di dalam KUHP itu yang sekarang itu di luar nikah, itu deliknya aduan. Jadi kalau Aduan dan biasa itu. iya, jadi kalau ada orang yang mengadu dia melakukan hubungan luar nikah, itu bisa dipidana begitu. Karena deliknya aduan. Biasa tapi. Ya gitu kan, iya kan. Delik biasa. Nah, tapi tadi mengatakan bahwa kenapa hubungan suka sama suka tidak dipidana begitu. Tapi mengerikan, tapi tetap dilakukan dan tidak dihukum. Itu di dalam hukum itu hukum libertarian. Dan kalau memang begitu, itu tidak perlu diatur. Kalau hukum itu libertarian. Libertarian itu adalah property right. Kita itu dapat menggunakan apa yang kita miliki, entah kelamin, mata dan tangan sesuka kita. Begitu. Negara nggak boleh menghukumi kebahagiaan orang lain, cara pandang orang lain, kehendak orang lain. Kayak gitu. Jadi orang yang berkehendak untuk melakukan apa yang dia miliki kayak bersetubuh dan lain-lain itu sah-sah saja. Nah, anehnya kalau memang deliknya itu adalah suka sama suka tidak dihukum, kenapa undang-undang itu ada gitu? Kalau memang dari awal kayak gitu, artinya memang teman-teman, kritik saya bukan pada hukumnya, tapi memang produksi hukumnya DPR kita tentunya tidak mengerti hukum itu kayak gimana. Ampun, enggak ya biasa. Iya, mau bikin hukum, tapi segi filosofi hukumnya nggak ada gitu. Kita dibuat bingung gitu. Ini dihukum atau enggak? Masuk ke apa nih kita? Ini masuk hukum yang berlandaskan kepada libertarian atau berlandaskan pada kan banyak kan ada utilitarian atau bagaimana? Itu kan perlu juga. Artinya kita produksi hukum kita memang tidak jelas karena ini dihukum nggak dihukum. Kenapa diatur kan begitu? Tapi secara filosofi hukumnya itu membingungkan memang. Sama juga dihukum karena di luar nikah. Berarti harus ada peraturan wajib menikah. Kan itu poinnya. Harus ada. Gitu teman-teman. Jadi kritik saya pada produksi hukumnya saja. Karena memang begitu. Artinya RU gagal sebenarnya. Iya. Pada hubungan kelamin saja tidak benar gitu. Ya. Tadi juga nyambung dari Mas Jalal. Mas Jalal. Ya. Ya emang gimana ya? Emang produk hukum yang kita punya sebelum adanya RKUHP itu kan. Kenapa masih diatur gitu? Padahal dengan adanya sebuah hubungan suka sama suka itu kan tidak dihukum kan seperti itu. Cuman dari itu mungkin filosofinya itu memang kita bisa mengkaji lebih dalam lagi. Bagaimana ditinjau dari sistem ekonominya, sistem profitnya juga. Bagaimana di sana tentu dengan adanya tersebut pasti juga ada pengusaha yang ikut andil untuk menyebabkan hal tersebut. Seperti itu. Penguasa tanpa produk hukum itu pasti juga pembentukannya pasti melibatkan juga pengusaha juga, Mas.
Lah iya. Hukumnya itu kenapa itu kan tidak dipidana. Kenapa masih ada dalam pasal kan seperti itu kan? Karena itu untuk melegalkan. Untuk melegalkan. Untuk melegalkan. Jadi, lah ya, amit-amit maksudnya. Seperti halnya ditinjau dari sistem profit oriented kan ya. Profit orientednya. Dengan adanya sebuah hiburan-hiburan, klub malam, karaoke dan semacamnya, itu pasti juga nyambung ke sana. Bagaimana pengusaha-pengusaha juga terlibat dalam proses tersebut. Dalam bisnis. Nah, iya. Bukan. Mau dapat dari mana coba? Oke lah, mungkin kita akan jadi hal apa ya? Di dekat-dekat kita saja, di lingkungan kita saja. Pamekasan dengan kota yang dibilang tidak terlalu wow perihal destinasi wisatanya. Kenapa begitu banyak hotel di Pamekasan? Iya. Itu juga. Jadi menurut saya pribadi, dari adanya sebuah undang-undang seperti itu, untuk melegalkan sebuah aturan yang memang menjadi apa ya istilahnya, aturan yang dilegalkan berdasarkan apa, seolah-olah tidak ada bantahan terhadap proses legalitas dari hubungan tersebut. Seperti itu. Ya mungkin itu ya. Ya. Karena tadi membahas perihal bahwa itu masuk terhadap profit, menyinggung profit tentang ngewek itu kan. Kenapa kok sebenarnya begini bang? Kalau kita mau kaji perihal seperti itu, salah satu contoh kalau memang itu oke lah secara personality brandingnya itu mendapatkan profit terhadap objek itu, ya objek itu. Si pelaku lah. Yang ada puji karirnya itulah orangnya itu yang memainkan. Sebenarnya begini bang, saya sudah sering, bukan sering untuk melakukan prostitusi ya, jangan sampai negatif ini. Saya pernah berkomunikasi dengan pelaku si prostitusi itu. Kenapa kok mereka itu kebanyakan melakukan seperti itu? Pertama, karena jebakan dari temannya bang, ajakan, sehingga mereka terjerumus ke dunia kehitaman. Kedua, karena faktor perekonomian dari si pelaku prostitusi itu tersebut, ya. Sehingga mereka itu sebenarnya terpaksa. Ada salah satu, ini kisah nyata, teman saya, bukan saya ya, teman saya. Iya, enggak, beneran ini serius bang. Jadi kisah nyata begini. Saya waktu itu sama temen pesan lewat media. Menggunakan yang tadi disebutkan hijau-hijau, apalah itulah gitu kan, saya nggak tahu itu. Nah, ya Grab, jangan Grab lah, bahaya itu. Grab itu kan untuk makanan, itu kan. Sebenarnya teman saya itu mesen dengan nominal yang cukup di bawah standar. Sekitaran something 250 ke atas lah. Ah? Oh, pengalaman kayak nyantum ini. Iya, betul. Teman saya tuh mesen melalui salah satu media. Lalu datanglah si perempuan ini. Sama teman saya dibayar sekian dengan menanyakan kenapa kok mbaknya ini melakukan sedemikian. Kebanyakan yang melakukan prostitusi itu di sekarang itu kebanyakan mahasiswa mas. Kebanyakan mahasiswi. Oh bukan mahasiswa, kalau mahasiswa laki-laki sih. Mahasiswi. Kenapa kok mahasiswi melakukan seperti itu? Pertama, dia perantau dan perekonomian keluarganya yang di sana di kampung tidak memadai untuk bagaimana menghidupi kehidupan. Iya,
di luar kota lah. Kalau di sini masih sedikit, di Pamekasan itu sedikit. Tapi kalau di kota besar, kalau di kota besar, kalau di kalau di kota besar seperti halnya di Surabaya, di Malang, dan di Jakarta itu sendiri, itu memang gaya hedonisme mereka bang yang diikutin ya. Sehingga banyak mahasiswi yang melakukan sedemikian rupa. Salah satunya melakukan prostitusi itu, pesan online dan segala macam. Itu kalau kita kaji. Nah sebenarnya saya sepakat dengan argumentasi dari Bang siapa tadi? Bang Banu, perihal kenapa kok masih banyak orang yang membantah perihal undang-undang yang ingin mengatur tentang persetubuhan di luar nikah dengan berdasarkan delik suka sama suka. Kalau saya sepakat sebenarnya itu kalau semisal itu diadakan. Akan tetapi itu masih belum ada sampai detik ini yang mengatur tentang perihal itu. Begitu bang. Sehingga kalau kita mau kaji dari segi profit besar bang, bagi mereka ya, bagi mereka besar bang, Bang Banu. Antum kan selaku ekonomi. Iya, ekonomi juga sebenarnya. Jadi tetap bang, pembahasannya tentang prostitusi. Kebanyakan bang, orang yang melakukan prostitusi itu di zaman sekarang itu mahasiswi bang. Di kota-kota besar. Iya. Dan adalah salah satu kawan saya yang kayak gitu-gituan juga ada. Saya menanyakan terhadap teman saya yang terjun di dalam dunia hitam. Kenapa kok kamu melakukan seperti ini gitu loh? Ya karena kita ini kerjanya hanya senang-senang menemani seseorang dengan bayaran yang besar, tidak terlalu capek. Itu bang. Saya berikan solusi, kenapa tidak melakukan bisnis online? Padahal sekarang teknologi canggih. Misal, kamu punya produk apa sehingga kamu buat konsep sesuatu produk yang sekiranya itu luar biasa. Itu kan nggak terlalu capek juga gitu kan menggunakan media. Namun mereka tidak mau tetap. Karena mereka merasa nyaman dengan dunia itu, dia diberikan makanan dengan secara gratis, makanan yang mewah, tempat yang mewah, hotel, dan dibayar sampai 500 sampai sekian juta hanya berapa jam untuk menemani seseorang. Itu cepat bang gitu loh. Ya. Jadi kalau secara perekonomian itu menunjang terhadap dirinya sendiri dengan cara yang nggak benar. Itu. Salah satu contoh di Surabaya sendiri, kenapa kok Doli itu ditutup oleh Bu Risma? Karena itu mengganggu terhadap kenyamanan masyarakat lingkungan. Sehingga apakah ketika prostitusi yang ada di Surabaya itu yang dikenal dengan nama Doli di Kampung Doli, dan itu dekat dengan daerah saya juga di Wonokromo. Iya, saya Wonokromo. Sehingga ternyata meskipun ditutup Doli itu masih banyak oknum-oknum yang melakukan prostitusi, yang melakukan di luar dari tempat yang sudah ditutup oleh Bu Risma. Meskipun Bu Risma sudah memberikan jaminan pekerjaan terhadap orang-orang yang melakukan prostitusi tersebut. Karena ya itu, mereka itu menginginkan sesuatu yang cepat, instan. Dengan nominal yang luar binasa. Nah, saya sepakat kalau semisal itu diatur di dalam kitab hukum pidana perihal tentang prostitusi. Dengan berdasarkan suka sama suka. Itu Bang Banu. Dan itu larinya terhadap delik aduan yang bersifat biasa. Karena di pidana itu ada delik aduan biasa, sedang, dan luar biasa. Biasa, sedang, luar biasa. Sedang ini Di tengah. Iya. Habis itu delik aduan luar biasa. Itu di dalam hukum pidana Bang. Itu saja. Mungkin mau menanggapi. Ini pengen bertanya karena tertarik ya. Karena saya kan anak ekonomi. Terus ternyata kadang memang motivasi-motivasi yang dikatakan kalau kamu pengen orang berhenti dari
dunia seperti itu. Berikan dia pekerjaan, berikan dia penghasilan. Tapi kamu nggak bisa memberikan dia kenyamanan. Dia nggak bisa move on karena dia nyaman di sana kan. Bukan masalah dia bisa kerja atau tidak bisa kerja. Dan pertanyaannya, kan selama ini dalam dunia prostitusi yang bisa dijerat pasal hukum itu mucikari. Dengan pasal kan ya, apa? Perdagangan orang. Kalau orang memperdagangkan dirinya sendiri, apakah itu tidak bisa kena pasal itu? Jadi itu pertanyaan saya itu. Maksudnya menjual diri sendiri itu juga perdagangan manusia. Kan seperti itu ya. Karena dirinya juga manusia. Kalau memang kita berlindung di bawah pengertian bahwa perdagangan orang itu dapat dikriminalisasi, dapat diatur secara hukum legal, berarti menjual dirinya sendiri itu juga termasuk ke dalam menjual orang. Jadi apakah itu juga bisa dikriminalisasi gitu? Karena kalau kita terkadang ada dua sumbu sih, dua sumbu yang mengkategorikan bagaimana asal usul dari prostitusi. Kalau dulu prostitusi hanya punya orang kaya, punya raja-raja. Ada, tapi saat sekarang ini prostitusi kelas-kelas elitis itu nggak hanya punya raja-raja lagi. Iya, senatnya bisa lah. Itu pertanyaan saya di situ. Kan kalau pakai bahasa hukum gimana? Karena kalau pakai bahasa filosofis, menjual diri sendiri pun itu termasuk perdagangan manusia. Ayo kalau pendekatan filosofis. Nah, apakah pendekatan filosofis ini saat dimasukkan ke dalam bahasa hukum itu dapat diterima? Itu pertanyaannya. Baik, izin menjawab dengan sepengetahuan saya. Itu bisa bang, dengan bukan hukuman ya, lebih karena rehabilitas. Iya, rehabilitas. Lebih karena di situ sehingga makanya di dalam di dalam hukum itu sendiri ada beberapa yang mencantumkan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dihukum. Pertama, apabila dia gila. Siapa yang mau menghukum orang gila kan kayak gitu. Kedua di bawah umur bang, ya di bawah umur. Terus undang-undang yang tidak mengatur tentang perihal itu, sehingga itu dialihkan terhadap rehabilitas. Iya, lebih dialihkan ke rehabilitas. Contoh, anak muda yang di bawah umur menggunakan narkoba. Ini contohnya bang ya. Itu kan tidak dapat dipidana secara pure legalitas undang hukumnya. Itu direhab bang, selama beberapa bulan ataupun beberapa waktu yang ditentukan. Itu secara kajian filosofi bisa sebenarnya filosofi itu ditarik ke dalam hukum gitu. Pertanyaannya gini, apa bedanya hukum sama rehabilitasi? Karena dua-duanya sama mengekang itu. Iya kan? Soalnya saya pernah punya teman menggunakan narkoba. Dia masuk di rehabilitasi di daerah Jawa Barat. Dan dia mengatakan ternyata tempat rehabilitasi itu lebih kejam daripada penjara. Kulturnya lebih kejam. Ini kayak penyiksaan gitu itu biasa. Saya nggak nyebutin merek kan, aman saya kan ya. Ya cuma dia bilang gitu, ternyata rehabilitasi itu lebih kejam. Disiksa, kata saya apa rehabilitasi itu dinasehatin. Nah itu pertanyaan saya. Okay. Apakah rehabilitasi itu termasuk eufemisme dalam hukum saja? Iya kan? Iya. Kalau saya pribadi tidak mengetahui di faktor lapangan seperti apa. Perihal rehabilitasi itu yang sebenarnya seperti apa. Kalau mengutip dari apa yang Bang Banu sampaikan dari kisah nyata dari temennya, bahwa direhab itu dengan mekanisme cara disiksa dan segala macam, itu saya nggak tahu. Kalau dibandingkan dengan hukum yang pure murni dikurung dalam sel, itu banyak yang saya dapatkan
dari beberapa sumber media, salah satunya Mata Najwa yang sering melakukan belusukan dan penelitian perihal tentang itu, sel-sel itu kan banyak itu. Itu kalau saya pribadi, karena saya di hukum ekonomi syariah, sehingga tidak ada materi tentang terjun lapangan di hukum pidana pure murni itu ke dalam biasanya kalau tempat penjara lapas, ke lapas. Jadi saya nggak tahu yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti. Oh, iya, sudah nyangka saya itu. Iya, betul. Skip itulah. Sehingga kalau dari mungkin Bang ya, mungkin begini Bang, kalau dikaji dari aspek filosofinya, ini bagi saya ya, kalau salah perlu dibenarkan. Itu mungkin memberikan terhadap si pelaku dengan efek jera Bang. Pertama, efek jera. Tapi kalau kekerasan yang berlebihan atau over, itu juga nggak baik Bang, nggak baik juga. Itu sih tanggapan dari saya. Mungkin itu merupakan sebuah shock terapi yang diberikan terhadap pelaku biar tidak melakukan hal itu terulang kembali. Itu. Dari tadi bahas hukum ya. Saya sebagai orang awam kurang tahu, jadi saya seakan-akan dibuat bingung gitu. Cuman di sini karena dari tema kali ini tentang Cicero dengan konsep yang Republika itu. Cuman gini, yang saya ingin tanyakan sebagai pertanyaan yang mendasar gitu. Apakah pada masa itu setiap orang atau setiap masyarakat boleh memberikan pertimbangan kepada pemerintahnya untuk membuat sebuah kebijakan gitu. Kan kalau dilihat dari seorang Cicero, itu menawarkan konsep seperti itu dengan membuat karya-karya yang mungkin dia sudah merepresentasikan dari apa yang dia inginkan gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah setiap warga yang hidup pada masa itu diperkenankan untuk mengajukan semacam regulasi untuk dimasukkan ke dalam law yang dimaksud oleh pemantik tadi gitu. Itu sih yang mendasar. Jika iya, seperti apa sih tinjauan hukum pada masa itu gitu. Kan biar tahu gitu. Ini kan kalau bahas tentang RKUHP mungkin beda konteks lagi ini. Cuman biar tahu saja sih. Semisal ya, Cicero itu masih hidup sampai saya ini, mungkin kebenaran perihal RKUHP itu bijak. Mungkin, ya kan seperti itu. Nah, perihal yang dipertanyakan sama Kanda Anang barusan, itu aslinya bukan perihal kalau persoalan yang Cicero diselesaikan pada waktu itu lebih dari itu Mas. Artinya ada semacam bentuk pengkudetaan terhadap salah satu anggaplah penguasa di situ. Nah, di situ kebetulan memang ada Cicero. Akhirnya Cicero bisa menyelesaikan. Artinya dengan pendapat Republik tadi, persemakmuran, Commonwealth. Nah, yang jelas di situ menerima bagaimana pandangan-pandangan masyarakat perihal kebajikan-kebajikan yang nanti akan berakhir dalam bentuk kebahagiaan bagi bernegara. Jadi seperti itu. Mas, maaf ya, saya benar-benar kepo ini, nggak bisa nahan. Iya. Commonwealth persemakmuran milik Cicero ini, apakah Commonwealth dalam artian memakmurkan masyarakat? Atau Commonwealth dalam artian kolonialisasi Inggris gitu. Kan Commonwealth dalam konsepsi kolonialisme barat itu negara persemakmuran. Jadi dia ngejajah. Terus dijadikan negara. Ini kan lebih ke konsep dari bernegara itu, Man.
Artinya berporos kepada rakyat di situ. Artinya yang versi dari Cicero ini, Commonwealth di situ, Republika itu lebih bagaimana berporos kepada ataupun memihak terhadap rakyat di situ. Artinya ya lahir dari spirit sosial manusia itu sendiri. Berarti berbeda dengan konsep Commonwealth kolonialisme barat ya. Untuk Commonwealth kolonialisasi barat saya belum tahu Bang, mungkin Itu kan kayak kamu ngejajah terus sok-sok memakmurkan jajahan, bukan kayak gitu itu kan? ya kurang paham saya. Cuma yang saya pahami dari hidup bernegara ala Cicero di sini ya seperti itu, persemakmuran. Artinya bagaimana berporos terhadap rakyat itu sendiri. Oke. Aslinya masih banyak yang harus dipersoalkan. Makanya semisal Cicero itu masih hidup, bisa jadi akan ada hal-hal baru ataupun hidup bernegara baru versi Cicero. Cuma ya semisal ada kesalahan dari saya pribadi, mohon komentarnya ya kan. Dari Cicero, pengetahuan yang dipisahkan dari keadilan dapat disebut sebagai kelicikan daripada kebijaksanaan. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.